Maka Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, dan selama 10 tahun sejarah mencatat bagaimana Rasulullah SAW dengan berpindah itu ada perubahan pada diri sahabat, para kaum muhajirin yang berhijrah, dan juga para kaum ansor yang berada di kota Madinah. Maka dalam masa 10 tahun itu Rasulullah membina, membangun masyarakat. Nah, kalau dalam sejarah juga mencatat, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Ini pentingnya peran dan fungsi masjid sebagai wadah perubahan. Di merubah itu di masjid, bukan di pasar, bukan di mall, bukan di tempat penyeberangan jalan, itu kan, itu merubah kepada keburukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, Nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, dan apabila engkau coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Itulah banyaknya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat kita masih beriman. Nikmat di dalam hati kita masih tertanam iman. Dan dengan keimanan itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam beribadah kepada Allah sebagai tujuan Allah menciptakan kita. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka adanya iman dalam hati kita itu menjadikan kita kuat untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan Allah menciptakan kita. Bersyukur atas nikmat iman dan juga bersyukur atas nikmat Islam, agama yang Allah radai. Inna dina 'indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bersyukur juga atas nikmat sehat. Allah berikan kita kesehatan. Maka pada hari ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, sampai maghrib ini kita masih diberi kesempatan, umur, waktu. Dengan kesehatan itu kita tetap beribadah, sholat berjamaah, dan kita isi waktu sedikit menjelang Isya ini dalam majlis ilmu, yang tentu majlis ilmu ini majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, agama kita ini, sehingga dia bisa menjadi bekal untuk kita dalam menghadapi kehidupan kita di dunia, mengharapkan redha Allah di dunia dan akhirat.
Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mulai kajian kita dengan ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, dan ayat ini sering kita mendengarnya dan sering juga dibahas, dikaji oleh para ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, situasi atau nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah kondisinya, nasibnya. Ini tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi kita, keadaan kita, nasib kita sampai kita sendiri yang berkeinginan, berkehendak untuk merubahnya. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Nah, ketika kita sudah pasang niat, ikhlaskan niat untuk merubah, tentu dari hal yang buruk kepada yang baik, dari kekufuran kepada keimanan, maka Allah pun akan merubah keadaan dan situasi kita. Di sini makna Allah memberikan hak memilih dan memilah itu kepada kita masing-masing. Dalam Al-Quran kita jumpai ayat man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, dan Allah sudah turunkan para nabi, rasul, sudah turunkan wahyu, kitab suci sebagai petunjuk, maka terserah kepada manusia lagi. Dia memilih apakah dia memilih untuk beriman atau dia memilih untuk kufur. Jadi tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Yang disalahkan adalah diri manusia itu sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah menurunkan para nabi dan rasul, mengutus, sudah menurunkan kitab-kitab suci itu sebagai petunjuk, hudan, dan setelah itu diserahkan kepada manusia untuk memilah dan memilihnya. Apakah dia akan memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan? Apakah memilih jalan dalam petunjuk Allah atau petunjuk dari syaitan? Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ikhtiar, usaha untuk merubah itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Inilah dasar dari ayat surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Maka dalam hidup ini memang kita diminta untuk berubah, membuat perubahan. Makanya kita juga momen hari ini, maghrib ini kita masuk momen perubahan, perpindahan tahun kalender Islam dari 1443 Hijriah kepada 1 Muharram 1444 Hijriah. Itu adalah momen perpindahan hijrah. Dan inilah hebatnya kalender yang diciptakan oleh siapa? Kalender Islam ini, siapa yang mencetuskannya? Ada ingat? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang cerdas, jenius. Tidak hanya hebat dalam kepemimpinan, tapi beliau melihat umat Islam ini harus punya kalender tersendiri, punya penanggalan tersendiri yang berbeda dengan kaum yang lainnya. Yang tentu penanggalan ini ada sejarah dari setiap bulan demi bulan yang berlaku pada diri Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka bulan demi bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus itu semuanya adalah momen, adalah peringatan, adalah kejadian, adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para nabi dan rasul sebelumnya. Bulan Zulhijjah kemarin terakhir adalah bulan yang penuh dengan peringatan-peringatan, pelajaran. Di antaranya adalah Idul Adha, hari berkurban, hari berkorban, yang sejarahnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak hanya pada
kisah Nabi Ibrahim, pengorbanan itu, berkurban itu. Ternyata kalau kita baca Al-Quran, syariat berkurban itu jauh sebelumnya. Kepada siapa? Nabi, keluarga Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban pertama itu kepada kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ini Allah abadikan dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, kisahkan, ceritakan. Dan mudah-mudahan dari cerita ini, kisah ini ada pelajaran, ada pengajaran yang bisa diambil, yaitu tentang kedua putra Adam. Idz qarraba qurbanan, yang mana kedua-duanya mempersembahkan hewan kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Beliau katakan salah satu di antara kurban yang berdua ini diterima, yang lainnya tidak diterima. Diterima ibadah kurban sembelihan Habil, tidak diterima ibadah berkurbannya sembelihannya Habil. Apa sebab? Qabil berkurban, mempersembahkan hewan kurban asal-asalan saja. Tidak ada dasar ketakwaan kepada Allah. Tidak semata-mata mengharapkan ridha Allah. Karena faktor duniawi, niatnya tidak karena Allah, maka tidak diterima hewan kurbannya. Sementara Habil berkurban, beribadah dengan yang terbaik, maka diterima ibadahnya. Sampailah akhirnya, karena manusia kita ini memiliki nafsu, termasuk juga Qabil, nafsunya pun dikuasai oleh iblis, oleh setan. Allah katakan pada ayat berikutnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Jadi sampai nafsunya Qabil ini sudah dikuasai oleh setan, sehingga dia berniat dan bertekad untuk membunuh saudaranya, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena nafsu sudah dikuasai oleh setan. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah, dan dia membunuhnya, sehingga dia pun merasa menyesal. Kemudian dia bingung bagaimana cara menyelenggarakan jenazah saudaranya. Maka peristiwa Qabil Habil, syariat kurban pertama di muka bumi. Qabil Habil kemudian membunuh, maka di situ adalah syariat penyelenggaraan jenazah pertama di muka bumi, yaitu kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Maka tidak ada manusia itu yang dibakar ataupun disayat-sayat kemudian dibuang di atas gunung bukit, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, tidak boleh, atau dicampakkan ke laut. Tidak. Dalam sejarah putra Adam, ya, dalam kisah Qabil dan Habil, syariat Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Karena kita manusia dari tanah, maka tempat kembali yang terbaik itu adalah kembalikan ke tanah, dikuburkan, dimakamkan, ya kan? Nah, ini subhanallah. Ini diantara pengajaran yang kita bisa ambil dari sejarah pengorbanan yang pertama, yaitu dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Adam alaihissalam, khusus kepada kedua putranya Qabil dan Habil. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpikir bagaimana umat Islam ini memiliki penanggalan tersendiri. Maka beliau pun ada usulan kalau dimulainya penanggalan Islam itu dari lahirnya Rasulullah. Ada juga macam-macam lah usulan, tetapi ditolak semua oleh Umar bin Khattab, dan beliau punya ide, yaitu diambil dari sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, artinya kalau kita sekarang berada di 1444 Hijriah, bermakna 1444 tahun yang lalu, itulah masa waktu ketika Nabi kita Muhammad berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Tentu kita berpikir, ada apa dengan
dengan berhijrah, berpindah? Apakah hanya sekedar sebatas pindah tempat? Tidak. Tentu dalam berpindah berhijrah itu ada makna, ada pengajaran, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi dan Rasul, semuanya berhijrah. Kita lihat, dalam hijrah itu banyak pengajaran. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu lahir, besar, dan dengan keluarganya pertama kali tinggal di kota Irak. Nah, sekarang dihancur leburkan oleh Amerika dan sekutunya. Tak tersisa lagi. Di situ Ibrahim lahir dan tumbuh dewasa. Dan pada masa itu pula ketika dia sudah dewasa dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia lihat bagaimana kondisi keluarganya, ayahnya, dan juga kaumnya, dan juga para penguasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namrud mengaku Tuhan dan menyembah selain Allah. Ayahnya pun juga seperti itu. Banyak yang membuat berhala, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini yang Allah berikan dalam Al-Quran tentang bagaimana Ibrahim melihat dalam dirinya, melihat ayahnya, kaumnya. Apa kata Ibrahim? Dan ingat, kata Allah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, nama Azar, sungguh aku melihat engkau dan kaummu, bagaimana kalian bisa membuat patung berhala kemudian menyembahnya. Maka kata Ibrahim, sungguh aku melihat engkau termasuk orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Ini kondisi masyarakat kaum yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengesahkan Allah. Maka seorang pemuda Ibrahim alaihissalam bertugas untuk merubah kemungkaran, kemusyrikan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak mau diam, termasuk kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang ada pada ayahnya sendiri. Tidak boleh diam. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadis yang juga sangat masyhur kalau kita sering dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ia hendak merubah dengan tangannya. Wa in lam tastati' falyughayyirhu fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup merubah dengan tangan, maka merubah dengan lisan. Wa in lam yastati' fa biqalbihi. Dan apabila tidak sanggup merubah dengan tangan, dengan lisan, maka merubah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Tapi harus hati-hati, jangan memahami hadis ini secara harfiah, secara literal. Ada di sana nampak kemungkaran, perjudian, ya kan, langsung main serbu saja. Tidak boleh seperti itu. Tentu difahami hadis ini dengan makna yang sebenarnya, seperti yang disarahkan, dijelaskan oleh para ulama hadis. Artinya, diantaranya adalah ketika kita melihat semua kemungkaran, kemaksiatan, perjudian di satu daerah atau kampung, tentu siapa yang paling bertanggung jawab di situ? Tentu aparat pemerintahnya, RW, RT, lurah, camat. Karena mereka yang memiliki kekuasaan di tempat itu, aparat keamanan, ya kan, babinsa dan seterusnya. Kan dia itu dan diantara makna falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Mungkin cukup dengan satu selembar surat, camat akan tutup tempat kemungkaran, tempat perjudian, tempat kemaksiatan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang kita tidak punya kekuatan untuk merubah kuasa, tidak bagian dari aparat pemerintah, aparat keamanan, kita maunya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maka rubah dengan lisan kita datangi, kita nasihati. Seperti itu. Nah, bagaimana kira kita yang orang awam? Nah, itulah kita itu, masyarakat biasa, orang awam, mengingkari
dengan hati kita. Kita tak suka ada kemungkaran, ada kemaksiatan di daerah kita, di kampung kita, di negeri kita. Sehingga apa? Ketika semuanya bergerak merubah kemungkaran itu, maka Allah cegah datangnya musibah. Karena musibah, bencana itu datang ketika ada kemungkaran, mereka membiarkannya. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momen hijrah Rasulullah SAW adalah momen yang tepat sekali agar dalam diri umat Islam, dalam diri setiap kita ada semangat untuk berubah. Nah, tentu perubahan tidak hanya berubah berpindah tempat, tapi ada perpindahan kita dari hal yang buruk selama ini pada hal yang lebih baik. Kalau selama ini kita berbuat salah, berbuat dosa, kita tinggalkan salah dan dosa dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hal kita berubah, dalam hal kita membuat perubahan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pastikan bahwasanya dalam landasannya adalah niat keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berubah dengan niat ikhlas karena Allah. Makanya dalam hadis hijrah itu Rasulullah mengatakan awalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan kita itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan merubah karena Allah, maka Allah akan restui. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang dia berhijrah, dia berubah karena Allah dan Rasulnya, maka itulah niat, semangat, tekad berhijrah, berubah karena Allah dan Allah merestuinya. Tapi kalau dia berubah hanya semata-mata untuk dunia, maka tentu dia juga akan mendapatkan dunianya, tapi tentu jauh daripada ridha Allah, keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Masyarakat muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita lihat bagaimana sejarah beliau berhijrah dari Irak menuju kota bumi Palestina. Jadi kita melihat dalam sejarahnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memproklamirkan dirinya untuk merubah kaumnya daripada kemusyrikan, kekufuran, menyembah berhala untuk mentauhidkan Allah, tentu banyak tantangan, banyak ujian. Ya, jadi memang dalam kita amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu ada konsekuensinya, ada tantangannya. Kalau mengajak kepada kebaikan itu tidak begitu berat, tapi ketika mencegah kemungkaran itu memang tantangannya luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia ingin merubah kaumnya yang menyembah selain Allah, maka akibatnya apa? Namrus kaumnya lemparkan Ibrahim kepada api yang besar. Tapi itulah konsekuensi daripada perjuangan keimanan, merubah kemungkaran, merubah kemusyrikan. Tetapi kita harus ingat juga, ketika kita merubah diri kita, keluarga kita kepada yang lebih baik, mengingkari, menjauhkan diri daripada kemungkaran, dan itu usaha yang luar biasa, pengorbanan, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Jadi Allah pun melihat sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana pengorbanan kita dalam mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Di ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu, maka Allah tidak menyia-nyiakan perjuangannya, keikhlasannya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
jadilah engkau itu dingin, sejuk, menyejukkan dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Bagaimana semangat perubahan yang ada pada Ibrahim alaihissalam. Ketika dia tidak senang, dia tidak suka dengan adanya penyimpangan, penyelewengan, kemungkaran yang terjadi di baik di keluarganya. Kalau itu nama itu disebutkan dengan ayahnya, Azar, ya. Qala Ibrahimu li abihi, dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, tattakhidhu asnaman alihah, bagaimana engkau bisa saja pandai-pandai saja menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang kalian sembah. Makanya ini satu pengajaran yang luar biasa, istiqamah dari Ibrahim alaihissalam, ketidaksukaan beliau terhadap kemungkaran. Maka setelah itu kita juga melihat bagaimana Ibrahim berhijrah, berpindah, karena dia melihat mungkin kondisi dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke bumi Palestina. Sekarang bumi Palestina yang disebut juga dalam Al-Qur'an bumi yang subur makmur, bumi yang penuh dengan keberkahan. Dalam surah Al-Isra, sejarah Isra dan Mi'raj, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu. Bumi Palestina itu kata Allah adalah bumi yang kami beri keberkahan. Keberkahan itu maknanya kemuliaan, kesuburan, kemakmuran. Kalau kita sekarang mungkin kita membeli buah tin, buah zaitun namanya, maka kualitas buah zaitun yang terbaik itu adalah buah zaitun yang tumbuh di bumi Palestina. Nah, itu nikmatnya luar biasa, khasiatnya, pokoknya the best quality. Walaupun di Mesir dengan negara Arab juga tumbuh pohon zaitun, buah tin, tetapi tidak sebagus yang ada tumbuh di bumi Palestina. Subhanallah, yang Allah katakan barakna haulahu. Dan di bumi Palestina itulah Ibrahim alaihissalam banyak keturunan di situ. Banyak nabi dan rasul dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka disebut juga Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, bapak segala nabi. Dan kebanyakan anak cucu Nabi Ibrahim ini lahir besar di bumi Palestina, sampai Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman, kemudian dari keturunan daripada Siti Sarah sampai ke Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Musa yang akhirnya berhijrah ke Mesir. Dan juga Allah ceritakan bagaimana Ibrahim alaihissalam diminta untuk berhijrah, karena berhijrah itu maknanya berpindah dan juga membawa perubahan. Tidak hanya berpindah saja, tapi berpindah membuat perubahan. Kalau kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam disuruh berpindah, meninggalkan negeri yang makmur, bumi Palestina, itu bukan perkara yang mudah, tapi penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Kenapa? Seperti yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau disuruh pindah, berhijrah dari Palestina, negeri yang subur, yang makmur, ke kota Bakkah, yang sekarang menjadi kota Makkah. Nah, dari kata-kata Bakkah, Allah sebutkan kata-kata Bakkah dalam Al-Quran, bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Itu menunjukkan bahwasanya kota Makkah dulu itu memang kota negeri yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, negeri yang keras, negeri yang penuh dengan padang batu, bukan padang pasir, padang batu. Sampai sekarang pun kalau kita pergi umroh umpamanya, kita lihat kondisi Makkah atau Ka'bah, di sekeliling itu adalah bukit-bukit batu, bukan padang pasir. Padang pasir mungkin jauh sedikit daripada kota Makkah itu. Nah, kita bayangkan batu-batu itulah batu-batu yang berwarna hitam. Kemudian yang kalau kita sa'i antara Safa Marwah,
pun kita duduk umpamanya di bukit mana ya, di bukit Marwah atau Safa itu, kita bisa duduk di atasnya, itu kan nampak batunya itu berwarna hitam mengkilat. Bayangkan kalau di tengah siang hari kena matahari yang begitu panas, itu panas seperti apa. Dan memang Allah katakan dalam Al-Quran, hendaklah engkau wahai Ibrahim berhijrah, pindah, tinggalkan negeri yang makmur Palestina ini ke kota Bakkah. Negeri Bakkah keras, tetapi karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi Ibrahim untuk tidak melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menjadi perintah Allah kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakannya. Dan dalam setiap perintah Allah itu pasti ada kebaikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dengan perintah-perintahnya. Nah, itu dia. Jadi ketika Ibrahim diperintahkan, maka dia mengatakan itu adalah perintah Allah dan mesti dilaksanakan. Dan tinggalkan dunia yang begitu menandakan kenyamanan dalam hidupnya di Palestina, dia tinggal di kota Bakkah keras. Allah sebutkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi kata Allah, itulah sebuah negeri lembah ya, yang tidak ada di situ pohon-pohon, tanaman. Mengapa tidak ada tanaman, tidak ada pohon? Karena tidak ada air. Jadi kehidupan tanaman tergantung pada air. Sementara di lembah batu Bakkah itu tidak ada air, maka tidak ada tumbuh pepohonan, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Hanya lembah itu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka disebut dengan Khalilullah. Ya kan? Khalilullah artinya orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah, berhijrah, dia berhijrah. Dan Nabiullah Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin ketika Allah memerintahkan pasti ada kebaikan di dalam setiap perintah Allah tersebut. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, apa di antara doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Bakkah, negeri Makkah ini adalah negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada kaumnya atau kepada penduduknya dari berbagai buah-buahan, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah, kalau kita lihat faktanya sekarang ini, kalau kita pergi ke kota Makkah ini, apa yang tidak ada? Iya kan Pak ya? Bapak mau makanan apa ada? Mau buah-buahan jenis apa ada? Dan itu adalah buah-buahan yang terbaik yang ada. Diimpor. Kalau namanya pisang itu datang dari diimpor dari mana? Panama ya. Daerah yang kualitas terbagus itu. Kalau apel dari mana? Kalau pokoknya tidak masuk akal. Tapi seperti itulah. Dan Allah kabulkan doa Ibrahim ini. Inilah menjadi negeri yang aman. Ya, aman, memberikan keamanan, rasa aman. Kalau kita masuk dalam masjid, di luar masjid tidak ada rasa takut kita. Kenapa? Karena Allah telah kabulkan doa Ibrahim sehingga menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan siapapun yang ada di situ berilah rezeki, berbagai macam makanan, buah-buahan yang kita dapat di negeri kita, di sana ada. Subhanallah. Kemudian juga Allah kabulkan doa Ibrahim ketika Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kota itu, ya. Yang di situ tidak ada tanda kehidupan, tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia dimanapun manusia itu berada condong kepada negeri itu. Maka kita lihat orang yang datang
menunaikan haji atau umrah itu dari mana-mana, tak tahu dari mana negerinya, sukunya, bangsanya, tetapi hati mereka sangat terpaut, terikat, terhubung untuk bisa datang ke Makkah Al-Mukarramah. Ini doa Ibrahim alaihissalam. Warzuq ahlahu, kata Allah, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka ya Allah berbagai macam buah-buahan sehingga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Subhanallah, ini buah daripada menjalankan perintah Allah untuk berhijrah, dan hijrah itu di dalamnya ada perubahan, dan dalam perubahan itu tentu ada perjuangan, ada pengorbanan. Tidak ada kita mau merubah berhijrah itu yang sia-sia, yang tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita ambil pengajaran bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita melihat, memahami selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkah, maka pembesar, penguasa Quraisy, kafir Quraisy, dan juga yang lain-lainnya ternyata bertambah kuat, bertambah kebencian mereka terhadap Rasulullah dan ajaran Islam. Dan banyak di antara sahabat yang mati, dibunuh, disiksa. Ada satu keluarga namanya keluarga Ammar bin Yasir. Ammar, anaknya masih muda, dan bapaknya bernama Yasir. Yasir, istrinya adalah Sumayyah. Makanya ini satu keluarga yang masuk Islam, ingin membuat perubahan dalam dirinya, meninggalkan kemusyrikan. Dia beriman kepada Rasulullah, tetapi konsekuensi berubah, berhijrah adalah ketika dia akan disiksa. Bilal berubah, meninggalkan agamanya, kesyirikan, beriman kepada Allah, disiksa. Itulah perjuangan, itulah pengorbanan, ya kan? Tetapi karena kesabarannya, karena keimanannya, ada yang mereka dibunuh, disiksa, dan akhirnya mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila." Di antara kita, di antara para sahabat itu ada yang sudah sampai kepada ajalnya. Maka ketika keluarga Sumayyah, Yasir, Ammar disiksa, maka yang pertama sekali mati syahid itu adalah istrinya, itu Sumayyah. Maka sejarah mencatat yang pertama sekali mati syahid dalam Islam di kota Makkah itu adalah perempuan, yaitu Sumayyah, Ummu Ammar, ibu daripada Ammar. Disiksa dengan berbagai siksaan. Kalau kita baca sejarahnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena ingin merubah dirinya, ingin meninggalkan kemusyrikan. Kemudian setelah meninggal Sumayyah, sang istri, meninggal pula suaminya Yasir. Ini luar biasa. Kemudian setelah itu anaknya lagi disiksa, yaitu Ammar. Sangat luar biasa secara kalau kita lihat bagaimana pengorbanan. Konsekuensi dari perubahan, merubah. Nah, merubah itu penuh perjuangan dan pengorbanan. Maka ketika melihat kondisi seperti ini, tidak memungkinkan untuk melanjutkan dakwah di kota Makkah, walaupun sudah berlalu selama 13 tahun, maka Rasulullah putuskan untuk berhijrah, untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Tapi sebelumnya sejarah juga mencatat, sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah mencoba berhijrah atau pindah atau berdakwah ke kota Taif. Lebih kurang dalam perjalanan bis itu lebih kurang 2 jam. Di situ Rasulullah berharap kalau saja penduduk kota Taif itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tetapi apa yang didapat oleh Rasulullah SAW? Lemparan batu
dari anak-anak dan juga anak-anak muda mereka sampai kaki beliau berdarah. Itulah bagaimana konsekuensi daripada berdakwah dan juga berhijrah, membawa perubahan umat, meninggalkan kezaliman, kemusyrikan, kekufuran kepada ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berhijrah ke kota Madinah dan selama 10 tahun sejarah mencatat bagaimana Rasulullah SAW dengan berpindah itu ada perubahan pada diri sahabat, para kaum muhajirin yang berhijrah dan juga para kaum ansor yang berada di kota Madinah. Maka dalam masa 10 tahun itu Rasulullah membina, membangun masyarakat. Nah, kalau dalam sejarah juga mencatat yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Ini pentingnya peran dan fungsi masjid sebagai wadah perubahan. Di merubah itu di masjid, bukan di pasar, bukan di mall, bukan di tempat penyeberangan jalan itu kan, itu merubah kepada keburukan itu. Auzubillah. Maka Rasulullah membangun masjid. Sebelum beliau membangun masjid di Madinah, beliau membangun masjid di Kuba. Situlah Rasulullah membina keimanan para sahabatnya, kemudian juga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, mempersaudarakan antara suku-suku, kabilah-kabilah yang selama ini bertikai, Al-Aus wal Khazraj, selama ini bertikai. Karena apa? Kalau hanya masing-masing kabilah suku bangga dengan kaumnya, dengan sukunya, maka itu adalah tanda-tanda kelemahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berusahalah untuk terikat, bersatu padu dalam tali Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah adanya hijrah, momen hijrah itu, kemudian perubahan yang terjadi pada diri Rasulullah dan para sahabat. Maka dalam masa yang 10 tahun beliau kembali ke kota Makkah untuk yang namanya Fathu Makkah, pembebasan ataupun pembukaan kota Makkah dengan izzah, dengan kemuliaan, dan tidak ada di situ pertumpahan darah. Karena apa? Karena Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Bagi mereka yang memeluk Islam silahkan, dan mereka aman. Dan bagi mereka yang masih dalam keyakinannya, silakan dalam keyakinan dan agamanya, seperti yang diterangkan oleh Al-Quran juga dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan kita memasuki tahun baru Islam yang dimulai sejarahnya dari kisah hijrah Rasulullah SAW, tentu kita ingin juga dalam diri kita, keluarga kita ada semangat untuk berhijrah, semangat untuk berpindah, semangat untuk berubah. Nah, itu tentu berubah kepada yang lebih baik, kepada dari yang dulunya mungkin bermalas-malasan dalam beribadah kepada keseriusan, kepada kesungguhan dalam beribadah, dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada beberapa menit lagi menjelang waktu Isya. Mungkin menambahkan ataupun bertanya di seputar apa yang tadi kita sampaikan, yang kita mulai tadi dari semangat untuk berubah, dan perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Ketika kita mulai berubah, maka Allah pun akan andil dalam perubahan tersebut. Kita yang berubah, Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita tersebut. Dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat 11. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Pak Haji. Dikatakan kalau Darul Islam itu mulai waktu kalau nggak salah bulan Komariah itu sendiri
Arab itu sudah ada sebelumnya. Maka Rasulullah kan bukan hijrahnya pada bulan tanggal 1 Muharram. Iya, iya betul. Awal perhitungan kalender Qamariyah itu ada mulai dari bulan Muharram, gitu kan? Sementara seperti dalam sejarah yang kita baca, mulainya hijrah Rasulullah itu bukan di bulan Muharram. Tentu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil tahunnya, tahun kalender Islam itu, kalender hijrah itu dari waktu hijrahnya Rasulullah, dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Sementara perhitungan bulan tentu dimulai dari bulan Muharramnya. Dan kalau kita lihat dari bulan Muharram sampai Zulhijjah itu pada hakikatnya adalah sesuai dengan musim-musimnya pada waktu itu. Ada musim Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kan? Kemudian juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada Nabi Rasul terdahulu ataupun pada masa Rasulullah SAW, seperti peristiwa haji di bulan Zulhijjah, atau juga peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Makanya yang diambil oleh Umar bin Khattab adalah tahun di mana Rasulullah pada tahun itu memulai berhijrah, berpindahnya, meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah. Maka di sini tidak ada perselisihan sebenarnya. Perhitungan tetap di awal bulannya itu bulan Muharram. Sama mungkin seperti perhitungan kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini kalau saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Kalau menurut sebagian bahwasanya kelahiran Isa itu pada tanggal 25 Desember. Ada yang mengatakan macam-macam lah versinya. Tetapi awal penanggalannya dari Januari. Ada banyak versi seperti itu. Itu yang saya ketahui tentang penanggalan kalender Islam atau tahun baru Islam dengan penanggalan Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan perhitungan bulan dan diambil dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Allahu a'lam. Baik, ada yang lain? Baik, saya tidak ada karena waktu Isya sudah masuk. Sebagai kesimpulan adalah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, tentu di situ ada, dan juga dengan penanggalan Hijriyah, sejarah hijrah Rasulullah itu, Allah inginkan setiap kita, Rasul juga, dan juga para ulama kita ada semangat untuk berhijrah, semangat untuk berpindah, semangat untuk merubah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, perubahan itu dimulai dari kita. Ketika kita mau merubah, maka Allah akan ikut dalam menyempurnakan perubahan itu, atau ikhtiar kita sebut. Kita berusaha, kita berikhtiar, maka Allah lah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan iman, istiqamah dalam beribadah, dan menjaga iman dan ibadah kita, dan semangat untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Ada istilah dalam bahasa Arab itu dengan solihun. Solih itu artinya adalah yang baik, atau maknanya solih itu adalah kemampuan kita untuk memperbaiki diri sendiri. Dan dalam masa yang sama, Islam tidak mau kita hanya makhluk yang egois, hanya yang mampu memperbaiki diri sendiri, solihun li nafsihi, tetapi Islam ingin kita adalah umat orang yang mampu mensolehkan orang lain. Solihun li nafsihi wa solihun li ghairihi. Itu makna kita itu makhluk yang peduli dengan yang lainnya, mampu mensolehkan diri sendiri, dan dalam masa yang sama kita mampu mensolehkan orang lain. Jadi jangan kita tunggu
Ayo kita ajak orang ke masjid, ada salah, saya juga belum bisa konsisten dalam ke masjid. Tidak. Selagi kita mampu datang ke masjid dan kita mampu mengajak, tidak ada masalah kita mengajak yang lain. Nah, seperti itulah kita saling menasihati dalam kebaikan dan penuh dengan kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Menyampaikan kebenaran harus dengan kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pengajaran dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, keberkahan di tahun-tahun yang akan datang, dan hari-hari yang akan datang tentu harus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Dia disebut oleh seorang ulama, barang siapa yang hari esoknya lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin, maka itulah orang yang merobih, orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yang hari-hari ke depan kita lebih baik daripada hari-hari yang sekarang dan juga hari-hari yang telah datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.